Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 3 April 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kimberly Sitanggang. Kepada Saudari Kimberly, kami persilahkan. Selamat pagi bagi kita semua. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Mari, biarlah kita berperkara bersama. Ayat intinya terdapat dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Inilah janji-janji itu, jelas dan pasti, kaya dan penuh, tetapi semuanya memiliki persyaratan. Jika engkau memenuhi persyaratan, dapatkah engkau tidak mempercayai Tuhan untuk menggenapi firman-Nya? Biarlah janji-janji yang diberkati ini, yang ditetapkan dalam kerangka iman, ditempatkan di ruang kenangan. Tidak satu pun daripadanya akan gagal. Semua yang Tuhan telah katakan, Dia akan lakukan. Dia yang berjanji adalah setia. Tuhan akan menerima orang berdosa ketika dia bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya, sehingga Tuhan dapat bekerja dengan usahanya untuk mencari kesempurnaan karakter. Janji-janji itu bukanlah ya dan tidak, tetapi jika manusia memenuhi persyaratan, janji-janji itu ada di dalam Kristus, ya, dan di dalam Dia. Amin. Untuk kemuliaan Allah oleh kita. Seluruh tujuan Tuhan dalam memberikan anaknya karena dosa-dosa dunia adalah agar manusia diselamatkan, bukan dalam pelanggaran dan ketidakbenaran, tetapi dengan meninggalkan dosa, mencuci jubah karakternya, dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Dia mengusulkan untuk menghapus dari manusia hal yang menghina yang Dia benci, tetapi manusia harus bekerja sama dengan Tuhan dalam pekerjaan. Dosa harus dilepaskan, dibenci, dan kebenaran Kristus harus diterima dengan iman. Demikianlah yang ilahi akan bekerja sama dengan manusia. Kita harus berhati-hati agar kita tidak memberi tempat pada keraguan dan ketidakpercayaan. Dan dalam sikap kita yang putus asa, mengeluh kepada Tuhan, dan salah menggambarkan Dia kepada dunia. Ini akan menempatkan diri kita pada sisi setan. Testimonis jilid 5 halaman 630-632. Demikian bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kimberly. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Siapakah yang mengajak kita untuk berperkara? Tuhan dalam huruf besar yang mengajak kita berperkara, dan Dia adalah Allah Bapa, yaitu Jehovah. Jadi, Allah Bapa lah yang mengajak kita untuk berperkara. Dalam terjemahan yang lain disebutkan, mari kita diskusikan atau mari kita selesaikan. Kita yang berdosa, tetapi Allah Bapa yang berinisiatif untuk mengajak kita menyelesaikan problema dosa kita. Bagaimana caranya? Fundamentals of Christian Education halaman 239 paragraf 1 menyatakan, di dalam Dia, pengantara dengan Bapa diungkapkan. Melalui Dia, undangan diberikan. Marilah
baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Siapakah dia yang dimaksudkan dalam kutipan ini? Dia yang dimaksudkan atau yang menjadi pengantara dengan Bapa adalah Yesus Kristus. Jadi, dalam Yesus telah dinyatakan sang pengantara kita kepada Bapa, dan melalui Yesuslah undangan Yesaya 1 ayat 18 tersebut dinyatakan. Karenanya jelas bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, dan Allah Bapa mengajak kita untuk berperkara melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sebab hanya ada satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya yang tunggal. Sekarang, bagaimana caranya kita berperkara dengan Bapa? Kita baca dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 102 paragraf 1, dikatakan di sana, Ia berbicara kepadamu dengan berkata, Hai putraku, putriku, berikanlah hatimu kepadaku. Sekalipun dosamu seperti kirmizi, aku akan membuatnya putih seperti salju. Karena aku akan membersihkan engkau dengan darahku sendiri. Kita berperkara atau berdiskusi untuk membereskan masalah kita yang jatuh dalam dosa ini di dalam hati kita. Itu sebabnya Yesus meminta kita untuk memberikan hati kita kepadanya, sebab di dalam hati kitalah Yesus hadir. Sekarang pertanyaan berikutnya, meskipun kita diajak untuk berperkara atau berdiskusi guna membereskan masalah dosa kita, adakah sesuatu yang dapat kita tawarkan dalam diskusi tersebut? Mari kita baca penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Bible Echo Februari 15 tahun 1892 paragraf 6. Dijelaskan, Anda mungkin berkata, saya akan memberikan semua harta saya untuk memberi makan orang miskin. Saya akan memberikan tubuh saya untuk dibakar. Tapi itu tidak akan membuat kasus Anda lebih baik. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa untuk mendapatkan perkenanan sorga. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, tidak ada yang bisa kita tawarkan kepada Bapa sebagai bagian dari negosiasi kita dalam menyelesaikan masalah dosa. Lalu, jika tidak ada yang dapat kita tawarkan atau berikan untuk membantu menyelesaikan masalah dosa kita, untuk apa berperkara? Masih dalam artikel yang sama, Enya White menuliskan, Bible Echo Februari 15 tahun 1892 paragraf 6, berkata, Dia mengasihimu, dan ketika Anda mengasihinya, karena Dia terlebih dahulu mengasihi Anda akan merasakan bahwa setiap kekuatan jiwa dan raga adalah miliknya. Ambil hadiah gratisnya untuk Anda, dan kemudian berikan diri Anda secara gratis kepadanya, dan kuasa Allah akan datang kepadamu. Berperkara yang dimaksudkan adalah bahwa Allah hendak menyatakan kepada kita bahwa Dia telah menyediakan jalan kembali yang gratis, agar kita dapat bersatu kembali dengan Bapa. Dan untuk menerima jalan tersebut, tidak ada yang perlu kita lakukan. Cukup terima karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita, lalu serahkan diri kita kepadanya dengan cuma-cuma juga. Maka kuasa Allah akan datang kepada kita. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan kuasa Allah? Christ Object Lesson halaman 314 paragraf 5 menjelaskan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Kuasa ini tidak ada pada agen manusia. Itu adalah kuasa Allah. Ketika jiwa menerima Kristus, ia menerima kuasa untuk menghidupkan kehidupan Kristus. Kuasa Allah yang datang kepada kita adalah Yesus Kristus. Kuasa Allah itu tidak ada dalam diri kita. Kita dapat menerima kuasa Allah hanya dengan menerima Kristus dalam hidup kita. Itulah satu-satunya jalan untuk menerima kuasa Allah. Dan saat kita menerima Kristus dalam hidup kita, maka kita menerima kuasa untuk hidup sama seperti Yesus hidup. Dan bila kita sudah hidup sama seperti Yesus hidup, maka Allah Bapa dijamin menerima kita kembali kepadanya.
kita menjadi anak-anak Allah. Inilah yang renungan hari ini katakan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 111 paragraf 2 berbunyi, Tuhan akan menerima orang berdosa ketika dia bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya, sehingga Tuhan dapat bekerja dengan usahanya untuk mencari kesempurnaan karakter. Penjelasan ini serupa dengan yang sebelumnya, yaitu terima karunia Allah yang gratis untuk keselamatan kita, yaitu dengan cara datang kepadanya dan serahkan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Dan bila kita sudah datang kepada Bapa dan serahkan diri sepenuhnya kepada Dia, maka Dia akan bekerja untuk kesempurnaan karakter kita, yaitu dengan cara mengutus anaknya kepada kita, Kristus yang adalah kuasa Allah. Inilah makna berperkara, yakni Allah menyatakan kepada kita bahwa kita tidak punya harapan. Perbuatan kita tidak menyelamatkan. Karena itu Bapa berikan solusi dan itu gratis. Asal kita mau terima dan serahkan diri sepenuhnya kepada Dia, agar Bapa dapat bekerja dalam hidup kita, menjadikan kita sempurna, dan untuk itu Bapa wujudkan melalui dan di dalam Anaknya. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini sebagai penutup. Selected Messages buku pertama halaman 329 paragraf 2 menyatakan, dengan iman oleskan darah Kristus ke dalam hati Anda, karena hanya itu yang dapat membuat Anda lebih putih seperti salju. Tetapi Anda berkata, menyerahkan semua idola saya ini akan menghancurkan hati saya. Penyerahan segalanya untuk Allah ini diwakili oleh kejatuhan Anda di atas batu karang dan hancur. Kemudian serahkan semuanya untuk Dia, karena kecuali kamu hancur, kamu tidak berharga. Inilah yang dimaksudkan dengan berperkara. Kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk keselamatan kita. Itu sebabnya Allah Bapa tawarkan solusinya. Dan untuk itu, kita harus serahkan semua berhala dan terlebih lagi diri kita. Kita harus hancur dengan jatuh ke atas batu karang, yaitu Yesus Kristus, agar Yesus pulihkan kita menjadi manusia baru di dalam Dia. Karenanya, berperkara yang Allah Bapa maksudkan lebih kepada kerjasama. Kita tidak dapat selamatkan diri kita, dan karenanya Allah Bapa sediakan solusinya, asal kita mau bekerja sama dengan Dia, yaitu dengan serahkan hati dan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Maka Bapa akan kerjakan hidup kita di dalam Anaknya, oleh kehadiran kuasa-Nya. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita, sebab inilah keselamatan itu. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa kami yang berdosa, tetapi Allah yang berinisiatif untuk berperkara dengan kami, yaitu berdiskusi solusi apa yang dapat kita lakukan untuk keselamatan manusia. Dan untuk itu, tidak ada yang manusia dapat lakukan untuk menolong dirinya. Hanya Allah Bapa yang memiliki solusi. Karenanya, bagian kami adalah untuk menyerahkan hati dan diri kami kepada Bapa, maka Dia akan mengerjakan pembaharuan dalam hidup kami melalui Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, kuasai kami ya Yesus dan ubahkan hidup kami, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.